warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Aprilia. Di sini saya akan membahas tugas 2 ekonomi makro yang berjudul pengangguran. Saya dari jurusan akuntansi, prodi akuntansi. Pengangguran. Pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Cara mencari pengangguran itu ada rumusannya. Cara mencari tingkat pengangguran, yang pertama, jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Tingkat antisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100%. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada 2. Yang pertama, penyebab. Yang kedua itu jenis-jenis pengangguran berdasarkan waktu kerjanya. Berdasarkan penyebabnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran fraksional, pengangguran siklis, pengangguran struktural, pengangguran teknologi. Terus jenis-jenis pengangguran berdasarkan waktu kerjanya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, pengangguran setengah menganggur. Lanjut. Jumlah pengangguran mencapai 8,75 juta orang per Februari 2021. Jumlah dan tingkat pengangguran terbuka Indonesia melalui sumber Badan Pusat Statistik BPS tanggal 5 Mei 2021. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta per orang, dibandingkan pada Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Adapun tingkat pengangguran terbuka TPT di Indonesia mencapai 6,26% pada Februari 2021. TPT tersebut naik dibandingkan 1,32% poin kultur 0,81% poin ketimbang Agustus 2020 yang sebesar 7,07%. TPT tertinggi pada Februari 2021 tercatat berada di perkotaan mencapai 8%, sementara TPT perdesaan sebesar 4,11%. Pengertian dan contoh pengangguran jenis penyebabnya. Yang pertama itu pengangguran fraksional adalah jenis pengangguran yang cukup konsisten dan kondisi lapangan kerja penuh dalam suatu ekonomi. Pengangguran fraksional disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan lowongan bersama. Contohnya itu, seorang bekerja yang bekerja pada pabrik tekstil yang ingin pindah pekerjaan ke pabrik plastik dengan harapan agar bisa mendapatkan lebih baik. Yang kedua, pengangguran siklis adalah pengangguran siklis mirip dengan pengangguran struktural dalam hal siklus bisnis yang sangat dinamis dan bisa berubah setiap saat. Ketika ekonomi sedang naik, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerjaan dan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang bergerak ke bawah, pengangguran meningkat. Tingkat perusahaan membiarkan pekerjaan pergi dan berhenti mempekerjakan mereka dengan cepat sebelum pensiun, seperti yang mereka lakukan di periode ekonomi yang kuat. Contohnya, di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk pelunasan usaha. Sebaliknya, usahanya merugi terus, maka akan terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja atau
mencatat. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran kategori pengangguran yang timbul akibat adanya perubahan sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, referensi terpanjang sering menciptakan jenis pengangguran struktural. Contohnya ialah ketika peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Masyarakat yang bekerja di sektor industri sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan seharian, harus menyesuaikan bila ingin bekerja di sektor industri. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Contohnya, pengelolaan tenaga sawah dengan menggunakan traktor akan menggeser ke tenaga kerja manusia yang masih menggunakan bajak sawah. Selanjutnya, pengertian pengangguran berdasarkan jenis waktu kerjanya. Yang pertama itu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya, seseorang yang baru saja lulus dari perguruan tinggi dan sedang dalam proses pencarian pekerja atau sedang menunggu panggilan kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu jenis pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Contohnya, tidak bekerja karena tidak ditunggu majikan, tidak bekerja maksimal karena malas, tidak bekerja maksimal karena bayarannya sedikit. Next, selanjutnya, 3. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukang jual durian yang menanti musim durian. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal, karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Contohnya itu, seorang buruh konstruksi atau bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek untuk sementara mengatur sambil menunggu proyek berikutnya. Selanjutnya itu contoh soal. Ini adalah contoh soal. Ada suatu negara diketahui jumlah penduduk berusia kerja adalah 15.030.071 orang. Dari jumlah usia kerja tersebut hanya sebanyak 10.445.765 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Sedangkan jumlah pekerja dalam negara tersebut adalah 9.543.222 orang. Hitunglah tingkat pengangguran negara tersebut. Angkatan kerja sama dengan jumlah pekerja ditambah jumlah pengangguran. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Diketahui UK itu usia kerja, UK-nya itu sebesar 15.071.000 orang. AK-nya angkatan kerja itu 10.445.765 orang. Jumlah pekerjanya itu 9.543.222 orang. Lanjut, jawabannya. Menghitung jumlah pengangguran suatu negara, jumlah pengangguran dapat dinyatakan dengan persamaan rumus berikut. PGR sama dengan AK dikurangi P. PGR sama dengan 10.445.765.000 dikurangi 9.543.222.000 sama dengan totalnya itu 902.543 orang. Menghitung tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dapat dinyatakan dengan rumus berikut. TPGR sama dengan PGR dibagi AK dikali 100%. TPGR sama dengan tingkatan pengangguran. TPGR 902.543 dibagi 10.445.765 dikali 100%. Totalnya itu 9,46%.
Jadi tingkat pengangguran pada negara tersebut adalah 9,46%. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila